Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video simulasi rangkaian elektronik menggunakan elektronik workbench, di mana seperti yang ditugaskan oleh Bapak dosen yang terhormat, yaitu Bapak Abdul Syahir SPD MPD. Kemudian pada simulasi kali ini kita akan melakukan simulasi rangkaian pada dua rangkaian. Adapun rangkaian yang pertama, saya telah membuat rangkaian tersebut sebelumnya. Nah, pada rangkaian ini terdapat 16 gerbang, di mana terdapat 2 gerbang N, 6 gerbang OR, 2 gerbang NOT, 3 gerbang NOT N, dan 3 gerbang NOT OR. Sebelum memulai simulasi, saya akan membacakan atau memberitahu prinsip-prinsip dari kelima gerbang ini. Yang pertama yaitu prinsip dari gerbang N. Prinsip gerbang N yaitu apabila nilai input AB bernilai 00, maka Y bernilai 0. Kemudian apabila AB bernilai 01, maka Y bernilai 0. Selanjutnya apabila AB bernilai 10, Y bernilai 0. Dan yang terakhir apabila A dan B bernilai 11, Y bernilai 0. Kemudian prinsip dari gerbang OR, yaitu apabila nilai input AB bernilai 00, maka nilai output Y bernilai 0. Kemudian apabila A dan B bernilai 01, Y bernilai 1. Dan AB bernilai 10, Y bernilai 1. Dan terakhir, jika A dan B bernilai 11, maka nilai Y bernilai 1. Selanjutnya yaitu gerbang NOT, memiliki prinsip di mana apabila A bernilai 0, maka Y bernilai 1. Dan apabila A bernilai 1, maka Y bernilai 0. Dalam kata lain, gerbang NOT adalah gerbang atau komplement pembalik atau inverter. Yang keempat yaitu gerbang NOT N. Gerbang NOT N memiliki prinsip di mana apabila input AB bernilai 00, maka output Y bernilai 1. Kemudian apabila A dan B bernilai 01, output Y bernilai 1. Kemudian AB bernilai 10, Y bernilai 1. Dan terakhir, jika A dan B bernilai 11, maka Y bernilai 0. Yang kelima yaitu yang terakhir yaitu gerbang NOR. NOR atau NOT OR, di mana memiliki prinsip apabila nilai input AB bernilai 00, maka nilai Y bernilai 1. Kemudian apabila A dan B bernilai 01, maka Y bernilai 0. Dan apabila AB bernilai 10, Y bernilai 0. Dan AB bernilai 11, Y bernilai 0. Setelah mengetahui prinsip dari kelima gerbang yang kita gunakan dalam rangkaian ini, selanjutnya kita akan memasukkan nilai input A, B, C, D ke dalam rangkaian ini untuk mendapatkan nilai output atau nilai Y. Baik, kita langsung ke masukkan kondisi pertama, yaitu kondisi di mana nilai input A, B, C, D bernilai 0. Nah, di sini saklar A, B, C, dan D sudah berada di posisi 0. Untuk melihat hasil simulasi, kita harus mengaktifkan tombol Active Simulation di pojok kanan atas. Kita aktifkan. Nah, hasil dari kondisi ini kita lihat
banyak lampu yang menyala, dan yang tidak menyala yaitu berada di gerbang N yang pertama, lampu tidak menyala. Kemudian di gerbang OR NOT N tidak menyala. Gerbang NOT yang pertama tidak menyala. Kemudian di gerbang NOT OR yang kedua tidak menyala juga. Dan yang kelima yaitu di gerbang NOT OR yang ketiga, di sini lampu tidak menyala. Nah, sedangkan nilai Y sendiri atau nilai indikator utama yang ingin kita cari yaitu nilai Y di sini menyala. Di sini kita bisa memasukkan nilai Y ke dalam tabel kebenaran sama dengan 1. Baik, untuk kondisi kedua kita lanjut, di mana A bernilai 1, B, C, D bernilai 0. Nah, pada kondisi ini hasilnya masih sama dari kondisi yang pertama. Dimana masih lebih banyak lampu yang menyala di tiap gerbang, termasuk di indikator utama atau Y. Kita masukkan ke dalam tabel kebenaran, Y bernilai 1. Baik, ke kondisi yang ketiga yaitu di mana A, C, D bernilai 0 dan B bernilai 1. Nah, pada kondisi ini juga masih sama dari kondisi pertama dan kedua. Jadi langsung saja kita masukkan nilai input Y sama dengan 1. Kondisi yang keempat yaitu di mana A, B, D bernilai 0 dan C bernilai 1. Nah, pada kondisi ini berbeda dari kondisi yang sebelumnya, yaitu di mana di sini lebih banyak lampu yang mati. Sedangkan lampu yang menyala itu hanya di gerbang NOT N yang pertama, kemudian gerbang NOT yang pertama, gerbang OR yang kelima, dan gerbang OR yang keempat, kemudian gerbang NOT N yang kedua, serta di gerbang OR yang keenam. Tak lupa di sini juga tetap lampu indikator utama atau lampu Y di sini masih menyala di gerbang NOT N yang ketiga. Oke, baik, kita bisa menuliskan ke dalam tabel kebenaran bahwa Y sama dengan 1. Selanjutnya ke kondisi yang berikutnya yaitu di mana A, B, C bernilai 0 dan D bernilai 1. Nah, di kondisi ini sama dengan kondisi yang keempat ya, di mana lebih banyak lampu yang mati dibanding dengan lampu yang menyala di dalam rangkaian ini. Tetapi tetap lampu indikator Y yang kita cari di sini menyala, sehingga bisa kita tuliskan kembali ke dalam tabel kebenaran bahwa nilai Y sama dengan 1. Selanjutnya yaitu kondisi di mana nilai input AB bernilai 1 dan CD bernilai 0. Nah, pada kondisi ini sama pada kondisi 1, 2, dan 3, di mana lampu yang menyala lebih banyak dibanding lampu yang mati. Namun, perbedaan dari kondisi 1, 2, dan 3 yaitu di sini lampu yang tidak menyala hanya ada 4. Yang pertama yaitu di lampu gerbang NOT N yang pertama, kemudian di gerbang NOT OR yang kedua, kemudian di gerbang NOT yang pertama, serta
di gerbang NOT OR yang ketiga. Jadi kita bisa menuliskan nilai output di dalam tabel kebenaran sama dengan 1. Karena di sini lampu dari output Y masih menyala. Lanjut ke kondisi berikutnya, yaitu di mana nilai input A dan C bernilai 1 dan B, D bernilai 0. Kita ubah. Nah, pada kondisi ini hasilnya sama dengan kondisi ke-4 dan 5, dimana yang lampu yang menyala lebih sedikit atau lebih banyak lampu yang mati dibandingkan lampu yang menyala. Tetapi di sini nilai output atau gerbang NOT N yang menjadi gerbang utama dari output Y masih menyala. Jadi kita tuliskan ke dalam tabel kebenaran Y sama dengan 1. Kondisi berikutnya yaitu di mana A dan D bernilai 1, B, C bernilai 0. Pada kondisi ini hasilnya masih sama pada kondisi yang ke-4, 5, dan 7. Jadi kita langsung menuliskan nilai input Y, output Y sama dengan 1. Kondisi berikutnya yaitu A dan D bernilai 0, sedangkan B dan C bernilai 1. Nah, pada kondisi ini hasilnya masih sama dari kondisi sebelumnya. Jadi kita langsung tulis ke dalam tabel kebenaran Y sama dengan 1. Kondisi yang berikutnya yaitu di mana A dan C bernilai 0 dan B, C bernilai 1. Pada kondisi ini hasilnya masih sama juga. Jadi kita langsung masukkan ke dalam tabel kebenaran Y sama dengan 1. Kondisi yang ke-11 di mana A dan B bernilai 0, C dan D bernilai 1. Kita ubah. Nah, pada kondisi ini hasilnya masih sama dengan kondisi sebelumnya. Kita langsung masukkan kembali Y sama dengan 1. Selanjutnya kondisi yang ke-12 yaitu di mana nilai input A bernilai 0 dan nilai input B, C, D bernilai 1. Kita ubah. Nah, di sini hasilnya masih sama pada kondisi yang sebelumnya. Jadi kita masukkan kembali ke dalam tabel kebenaran Y sama dengan 1. Kondisi berikutnya yaitu yang ke-13, di mana pada kondisi ini nilai input A, B, C bernilai 1 dan D 0. Nah, pada kondisi ini lebih banyak lampu yang menyala dibandingkan lampu yang mati. Sama seperti hasil dari kondisi
1, 2, 3, kondisi 6, kondisi 7, dan 9. Namun yang membedakan dari hasil kondisi ini yaitu terletak pada lampu indikator di gerbang yang menyala. Pada kondisi ini yang tidak menyala yang pertama yaitu pada gerbang not OR yang pertama, kemudian gerbang not OR yang kedua, ketiga di gerbang not yang pertama, keempat di gerbang not yang kedua, kelima di gerbang N yang kedua, dan yang keenam gerbang not OR yang ketiga. Namun lampu indikatornya di sini masih menyala, jadi kita masukkan ke dalam tabel kebenaran Y sama dengan 1. Kondisi berikutnya yaitu di mana nilai input A, C, D bernilai 1 dan B 0. Pada kondisi ini sama hasilnya pada kondisi 4 dan 5, dimana yang menyala hanya ada 7 lampu termasuk lampu indikator utama yaitu lampu Y. Jadi kita langsung masukkan ke dalam tabel kebenaran, Y hasilnya sama dengan 1. Kemudian kondisi yang ke-15 yaitu di mana A, B, D bernilai 1 dan C bernilai 0. Nah, pada kondisi ini hasilnya sama pada kondisi yang ke-13 tadi, di mana lampu yang menyala tidak lebih banyak dibanding lampu yang mati. Kemudian posisi gerbang yang tidak menyala, lampu indikatornya sama. Namun di sini nilai output Y masih menyala atau bernilai 1. Jadi kita masukkan ke dalam tabel kebenaran Y sama dengan 1. Lanjut ke kondisi terakhir yaitu kondisi ke-16 di mana A, B, C, dan D bernilai 1. Nah, di sini hasilnya juga masih sama dari yang sebelumnya. Kita masukkan nilai 1. Jadi di sini nilai output Y yang kita dapat dari keseluruhan nilai input A, B, C, dan D adalah 1. Adapun hasil dari tiap-tiap kondisi nilai input A, B, C, dan D terdapat 3 jenis hasil, yaitu di mana yang pertama terdapat 5 lampu yang mati dan 11 lampu yang menyala. Hasil tersebut didapat pada kondisi yang pertama, kedua, ketiga, dan yang ke-13. Hasil kondisi yang berikutnya yaitu terdapat 7 lampu yang menyala, 9 lampu yang mati. Hasil kondisi itu didapatkan pada kondisi yang keempat, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 14. Hasil yang ketiga yaitu di mana terdapat 4 lampu yang mati dan 12 lampu yang menyala. Hasil tersebut didapat pada kondisi yang keenam di mana
AB bernilai 11 dan CD bernilai 00. Hasil yang terakhir yaitu di mana terdapat 6 lampu yang mati dan 10 lampu yang menyala. Hasil ini didapat pada kondisi yang ke-15 dan yang ke-16. Selanjutnya kita akan melakukan simulasi rangkaian yang kedua, di mana rangkaian tersebut sudah saya buat juga sebelumnya. Nah, ini adalah rangkaian kedua yang akan kita lakukan simulasi untuk memasukkan nilai input A, B, C, dan D ke dalam rangkaian ini untuk mendapat nilai output atau nilai Y. Di sini terdiri dari 18 gerbang, di mana terdapat 3 gerbang N, 3 gerbang OR, 6 gerbang NOT, 2 gerbang NOT N, dan 4 gerbang NOT OR. Baik, langsung saja kita mulai simulasinya. Yaitu kondisi yang pertama yaitu di mana A, B, C, dan D bernilai 0. Kita ubah. Kita aktifkan tombol simulasinya di pojok kanan atas. Nah, pada kondisi ini hasilnya terdapat 10 lampu yang menyala dan 8 lampu yang mati. Termasuk lampu output Y di sini tidak menyala. Maka bisa kita tuliskan ke dalam tabel kebenaran Y bernilai 0. Kemudian kondisi kedua yaitu di mana A bernilai 1, B, C, D bernilai 0. Nah, di sini hasilnya beda dari kondisi yang pertama, yaitu ada tambahan lampu yang menyala yaitu di gerbang OR yang pertama. Jadi jumlah lampu yang menyala pada kondisi ini yaitu 11 dan 7 lampu yang mati termasuk lampu output Y. Jadi kita bisa tuliskan kembali ke dalam tabel kebenaran Y sama dengan 0. Lanjut ke kondisi yang ketiga yaitu di mana A, C, D bernilai 0 dan B bernilai 1. Nah, kondisi ini sama dengan kondisi kedua tadi, di mana terdapat 11 lampu yang menyala dan 7 lampu yang mati termasuk lampu output Y. Kita masukkan lagi nilai output Y sama dengan 0. Kondisi yang keempat yaitu di mana A, B, D bernilai 0 dan C bernilai 1. Kita ubah. Nah, pada kondisi ini hasilnya beda dari kondisi-kondisi sebelumnya, di mana pada kondisi ini lampu yang menyala hanya ada 7 dan lampu yang mati itu ada 11 lampu. Namun di sini nilai output Y juga masih tidak menyala atau bernilai 0. Jadi kita tuliskan lagi ke dalam tabel kebenaran Y sama dengan 0. Lanjut ke kondisi yang ke-5 yaitu di mana A, B, C bernilai 0 dan D bernilai 1. Kita ubah. Nah, di sini hasilnya sama dengan kondisi yang ke-4 tadi. Jadi kita langsung masukkan nilai output Y sama dengan 0. Kondisi berikutnya yaitu di mana input A, B bernilai 1, C dan D bernilai 00. Kita ubah A, B, C, D.
Nah, di sini hasilnya sama pada kondisi yang kedua dan yang ketiga, di mana ada 11 lampu yang menyala dan 7 lampu yang padam termasuk lampu output Y. Jadi kita langsung masukkan ke dalam tabel kebenaran Y sama dengan 0. Kondisi yang ke 7 yaitu di mana A dan C bernilai 1, B dan D bernilai 0. Kita ubah. Nah, pada kondisi ini hasilnya sama pada hasil kondisi yang pertama di awal, di mana 10 lampu yang menyala dan 8 lampu yang mati, termasuk juga lampu output Y. Jadi kita bisa tuliskan lagi ke dalam tabel kebenaran Y sama dengan 0. Kondisi selanjutnya yaitu di mana A dan D bernilai 1, B, C bernilai 0. Kita ubah. Nah, hasilnya masih sama dengan kondisi yang pertama dan yang sebelumnya. Jadi kita langsung masukkan nilai output Y sama dengan 0. Kondisi berikutnya yaitu kondisi yang ke-9, di mana input A dan D bernilai 0, B, C bernilai 1. Kita ubah. Nah, di sini hasilnya sama pada kondisi yang pertama, ke-7 dan yang ke-8. Kita masukkan nilai output Y sama dengan 0. Kondisi yang ke-10 yaitu di mana A dan C bernilai 0, B dan D bernilai 1. Nah, pada kondisi ini masih sama juga dengan kondisi yang sebelumnya. Kita masukkan nilai output Y sama dengan 0. Kondisi berikutnya yaitu di mana A dan B bernilai 0, C dan D bernilai 1. Kita ubah. Nah, untuk hasil pada kondisi yang ke-11 ini hasilnya sama seperti pada kondisi yang keempat dan yang kelima, di mana terdapat 7 lampu yang menyala dan 11 lampu yang padam termasuk lampu output Y. Kita masukkan ke dalam tabel kebenaran Y sama dengan 0. Kemudian kondisi yang ke-12, di mana nilai input A sama dengan 0 dan B, C, D sama dengan 1. Kita ubah. Nah, pada kondisi ini hasilnya sama dengan hasil pada kondisi 1, 7, 8, 9, dan 10, di mana terdapat 10 lampu yang menyala dan 8 lampu yang padam. Namun nilai Y di sini juga masih tetap tidak menyala. Jadi kita masukkan ke dalam tabel kebenaran Y sama dengan 0. Baik, kondisi yang ke-13 yaitu di mana A, B, C bernilai 1 dan D bernilai 0. Kita ubah.
Nah, pada kondisi ini hasilnya masih sama dengan kondisi sebelumnya. Jadi kita langsung masukkan ke dalam tabel kebenaran Y sama dengan 0. Kondisi berikutnya yaitu di mana input A, C, D bernilai 1 dan B bernilai 0. Hasilnya masih sama. Kita masukkan kembali ke dalam tabel kebenaran. Kondisi yang ke-15 yaitu di mana AB dan D bernilai 1 sedangkan C bernilai 0. Kita ubah. Hasilnya di sini masih sama. Jadi kita langsung menuliskan ke dalam tabel kebenaran Y sama dengan 0. Selanjutnya kondisi yang terakhir yaitu kondisi yang ke-16 di mana nilai input A, B, C, dan D bernilai 1. Kita ubah. Nah, di sini hasil dari nilai input A, B, C, dan D bernilai 1 masih sama dengan kondisi sebelumnya yaitu pada kondisi 1, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, dan 15. Jadi kita masukkan kembali ke dalam tabel kebenaran Y bernilai atau sama dengan 0. Jadi kita telah mendapatkan nilai Y di sini dari nilai input A, B, C, dan D bahwa yang kita dapatkan nilai keseluruhan nilai Y dari kondisi A, B, C, dan D bernilai 0. Sedangkan untuk hasil beberapa lampu dalam rangkaian ini terdapat 3 jenis hasil, yaitu yang pertama di mana terdapat atau menghasilkan 10 lampu yang menyala dan 8 lampu yang mati termasuk lampu utama output Y, yaitu pada kondisi 1, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, dan 16. Kemudian hasil yang kedua yaitu terdapat 11 lampu yang menyala dan 7 lampu yang mati. Hasil ini didapat pada kondisi kedua, 3, dan 6. Kemudian hasil yang ketiga yaitu di mana terdapat 7 lampu yang menyala dan 11 lampu yang mati. Hasil ini didapat pada kondisi 4, 5, dan 11. Saya kira sekian penjelasan atau hasil simulasi dari kedua rangkaian tadi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.